Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan channel luar biasa ini. Gue bilang juga apa? Memasuki 1 Maret. Hari ini 1 Maret 2023. Anda sudah bisa lihat bahwa kecenderungan pasar keuangan dunia itu trennya mengarah ke market drops. Ya. Gue bilang juga apa? Ya. Dari tahun lalu ya sudah saya memprediksikan, saya sudah bisa melihat bahwa bulan Maret ini akan terjadi benar-benar kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Ini prediksi saya. Inilah apa yang saya lihat di pasar keuangan dunia ini. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Kekhawatiran terbesar di seluruh dunia, bank-bank sentral di seluruh dunia, ya, melalui G20, ya, termasuk kita Ibu Sri Mulyani dan rekan-rekannya, bank-bank sentral, petinggi bank sentral di seluruh dunia, pusat perhatian mereka adalah bagaimana menekan momok menakutkan ini adalah inflasi. Dan inflasi itu tidak bisa ditekan. Inflasi makin tinggi saja. Amerika Serikat, ya, barometernya, ya, selalu kita melihat bahwa bagaimana daya upaya dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral The Federal Reserve dari Amerika Serikat untuk menekan, ya, untuk menghantam, melandaikan inflasi itu di angka normalnya 2%. Pekerjaan yang sampai sekarang masih sia-sia, belum berhasil. Karena inflasi di Amerika masih di atas 6%. Ya, bulan kemarin yang dilaporkan inflasi bulan Januari itu masih 6,2%. Ya. Nah, nanti inflasi bulan Februari yang akan dilaporkan masih tinggi, masih di angka 6%. Karena pertumbuhan angka kerja, ya. Nanti juga Jumat ini tanggal 3 akan dilaporkan juga non-farm payroll di Amerika Serikat. Dan data-data itu semua mengarah ke ujungnya adalah inflasi yang makin tinggi. Nah, jika inflasi yang tidak kunjung menurun, makin tinggi karena angkatan kerja yang meningkat, ya. Jadi penghasilan bertambah, ya, karena ada banyak tenaga kerja, bukan penganggurannya bertambah, bukan berkurang, maka ekonomi masih bertumbuh. Sedangkan target dari Federal Reserve adalah bagaimana membuat ekonomi itu slow down, ekonomi itu turun. Ekonomi itu harus turun supaya harga-harga barang juga menurun, supaya inflasi juga menurun. Dibuat supaya terjadi resesi. Ya, berarti apa Anda sudah harus tahu bahwa suku bunga, targetnya suku bunga itu akan naik terus, akan dinaikkan terus. Dan bulan Maret ini sudah pasti suku bunga akan naik. Yang selalu diketahui pasar adalah suku bunga yang mendapat bocoran adalah 25 basis poin. Tetapi nanti pada pertemuan The Federal Reserve nanti kemungkinan besar suku bunga Bank Sentral Amerika akan jadi naik 50 basis poin. Dan itu punya dampak yang besar sekali terhadap pasar keuangan dunia. Bursa saham Wall Street akan anjlok tajam. Itu sudah pasti. Itu sebuah kalau ya logika, ya, kita bukan bicara ini pasti, tapi saya bicara tentang logika. Ya, kalau suku bunga tinggi, biasanya orang akan mencari aset yang lebih aman. Jadi mereka akan meninggalkan yang berisiko seperti bursa saham atau cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya. Berarti saham itu akan ditinggalkan. Mereka akan lari ke bond, surat utang, adalah pendapatan pasti. Itu secara logika. Dan itu ya logika. Logika berarti kita berjalan di dalam koridor yang sistem yang di dalam yang sudah diulang-ulang terus seperti itu. Ya seperti itulah sistemnya. Dan semua orang akan berpikir seperti itu.
Dan itulah yang akan terjadi nanti. Jadi kenapa saya bisa bilang akan mengarah sana sebuah itu kepastian, karena itu yang sudah sejarah berulang terus seperti itu. Itu adalah logika. Kita belajar dari sejarah berulang terus, di mana suku bunga tinggi, maka bursa saham akan ditinggalkan. Nah, jika bursa saham ditinggalkan, maka pasti bursa saham itu akan anjlok, drop, karena uang dari modal-modal dari di saham akan dikeluarkan semuanya, apalagi yang berisiko yang tidak jelas, kripto atau bitcoin itu pasti akan keluar semuanya. Dan uang itu berpindah ke surat utang, ya, Treasury bills Amerika Serikat, Treasury bond Amerika Serikat, Treasury notes Amerika Serikat. Karena suku bunganya makin tinggi, maka kupon yieldnya surat utang itu juga makin tinggi. Maka itulah yang diburu investor di dunia. Harga emas dunia juga akan jatuh. Tetapi yang bedanya adalah Anda yang membeli logam mulia emas Antam itu akan menikmati kenaikan harganya. Karena ada konversi dengan dolar rupiah. Jadi semakin, kalau misalnya inflasi semakin tinggi, suku bunga Amerika semakin tinggi, maka dolar rupiah ya kita pasti jatuh. Pasti anjlok, dolarnya naik. Jadi level 18.000 yang selalu saya ngomong di dalam, mungkin dari tahun 2021 sampai dengan detik ini, akan kemungkinan besar, peluang besar, potensinya besar akan tercapai di tahun 2023 ini. Inilah peluang. Jangan bilang bahwa ekonomi akan membaik seperti para petinggi negara. Kalau ekonomi membaik itu berarti suku bunga itu rendah. Itu logikanya. Ya, saya kasih edukasi di sini supaya Anda bisa berpikir itu sesuai logika, bukan mendengar para ekonom ya di luar sana. Ya kadang-kadang mereka itu ada punya kepentingan. Tetapi yang secara logika yang kita pelajari, suku bunga tinggi itu pasti ekonomi melambat. Kalau suku bunga rendah, ekonominya naik. Ya begitu. Jadi kalau suku bunga akan dinaikkan terus, lama laut itu daya beli akan menurun. Bagaimana bisa bilang ekonomi membaik dengan suku bunga yang sekarang ini tinggi? Gitu. Itu logikanya. Ya, tolong dipahami. Jadi kita jangan pakai emosi, perasaan, baper, tetapi kita berpikir secara rasio, logika. Itu adalah fundamental. Yang saya bicarakan ini adalah fundamental. Fundamental itu adalah dasarnya. Jadi dasarnya kalau kita bicara tentang bisnis, tentang ekonomi, kalau suku bunga tinggi sudah pasti dampaknya adalah ekonomi memburuk. Tunggu waktu saja. Kalau sekarang masih belum, tunggu waktu aja. Dan kalau suku bunga tinggi, dampaknya adalah bursa saham akan anjlok tajam. Orang-orang akan, semua investor, pelaku pasar akan menarik dana keluar, memindahkan aset mereka ke tempat yang lebih aman, yang tadi saya sebutkan itu, surat utang, obligasi, ya, Amerika Serikat atau obligasi negara, di mana mereka mencari kupon yield yang lebih tinggi, yang pasti. Nah, dari semua kejadian itu berarti apa? Anda kalau trading saham, susah sekali saham Anda mendapatkan keuntungan. Ya, justru cenderung Anda akan cut loss. Akan bertahan lama, karena pemulihan ekonomi itu akan lama. Kalau suku bunga Amerika sudah 2%, itu kuncinya ya. Sementara sekarang kan masih 6%. Yang dilaporkan bulan lalu, Januari itu kan 6,2% suku bunga federal, inflasi Amerika Serikat 6,2%. Masih di atas 6%. Sementara target mereka adalah 2% normalnya. Berarti masih jauh. Masih jauh. Jadi tidak ada cara lain untuk menekan inflasi. Gak ada. Boleh Anda tanya seluruh gubernur-gubernur bank sentral di seluruh dunia. Cara yang paling ampuh
untuk menekan inflasi, untuk membuat inflasi itu melandai, yaitu adalah dinaikannya suku bunga setinggi mungkin. Itu saja caranya. Dari dulu. Itu logika yang berlaku dari dulu sampai dengan saat ini. Dari saya mulai mengenal ini dunia keuangan sampai dengan detik ini. Cara itu tetap dilakukan. Dan cara itu akan dilakukan nanti. Ini hari tanggal 1 Maret 2023 dan akan dilakukan nanti. Dan isu-isu itu akan ada terus di pasar sepanjang Maret 2023 ini. Dan sampai bulan April 2023. Maka di dalam bulan Maret dan April 2023 akan terjadi ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa di balik semua ini, badai atau ketidakpastian di pasar keuangan dunia, di balik kekacauan ini ada peluang, ada potensi keuntungan. Di balik berita yang tidak enak, tidak baik, ada kebalikannya adalah ada berita baik. Berita baik apa? Untuk Anda. Jadi yang saya sebenarnya mau sampaikan, memberikan peluang kepada Anda adalah yang saya berikan sesuatu di video ini adalah peluang untuk Anda. Potensi cuan untuk Anda. Potensi dan peluang cuan untuk Anda. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Apakah Anda mau mengambil atau mau mengambil peluang itu untuk menikmati potensi cuan-cuan itu, atau Anda hanya mau mendengar dan menonton saja? Semuanya itu kembali keputusan di tangan Anda. Tapi saya beri peluang yang di atas 50%. Kalau saya bilang pasti, banyak yang mencemooh, banyak yang menyelah, tidak boleh bilang pasti. Ya sudah, saya katakan bahwa potensinya di atas 50%. Terserah Anda. Kalau saya sih pasti, tapi kalau Anda tidak usah anggapan itu pasti. Di atas 50% Anda bisa dapatkan cuan jika Anda trading di futures market. Itu peluangnya. Peluangnya hanya ada di futures market, tidak ada di tempat lain. Bagi saya, ya. Karena saya sudah melihat tidak ada di tempat lain. Tempat lain Anda bisa dapatkan, tapi tidak sebesar, tidak sefantastik, ya, tidak seluar biasa di futures market. Berkali-kali, 1000 kali, saya selalu mengatakan di futures market, tetapi Anda itu selalu bengong, nonton, tidak mengerti apa itu. Kalau tidak mengerti, ada email di bawah ini. Anda email saya segera, supaya Anda bisa mengerti apa itu futures market, apa itu peluang luar biasa besar itu. Jangan diam saja. Rugi Anda melihat peluang sudah terjadi dan berlalu. Pergi meninggalkan Anda. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, hidup Anda cuma sekali di dunia ini. Ada peluang, ada kesempatan, ya. Ada yang memberitahu, ada yang memberikan jalannya. Tengoklah peluang itu. Ambillah peluang itu. Karena kesempatan Anda ada di dunia ini hanya ada hari ini, bulan Maret 2023. Besok sudah April, besok lagi 2023 sudah berlalu. Tidak akan ada kembali lagi peluang yang saya katakan di 2023 ini ada di tahun depan, ada lagi 10 tahun ke depan, ada lagi 5 tahun ke depan. Tidak ada. Jadi intinya di sini adalah jangan selalu jadi orang yang hanya duduk menonton, tidak melakukan apa-apa. Anda adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Karena hidup kita ini singkat di dunia ini. Jangan Anda takut rugi. Jangan Anda harus mikir bahwa apa? Yang paling rugi di dunia ini adalah Anda tidak mencoba peluang. Peluang besar yang bisa merubah hidup Anda, yang bisa memberikan Anda keuntungan. Ya. Semua itu 50-50, ada potensi keuntungan. Tetapi
Yang selalu saya katakan bahwa Anda ingin mendapatkan ikan, Anda harus pergi untuk memancing ikan. Anda tidak hanya jadi orang duduk saja dan berdoa terus. Tiba-tiba ikan di laut sana datang ke meja piring makan Anda. Tidak mungkin itu terjadi. Anda harus pergi. Anda harus memancing ikan. Jika Anda sudah pergi memancing ikan, apakah itu dipastikan? Anda punya dua kemungkinan. Yaitu Anda bisa mendapatkan ikan, dan Anda tidak bisa mendapatkan ikan sama sekali. Tetapi kalau Anda hanya duduk bengong, berdoa, kaki di bawah kepala di bawah kaki di atas, berlutut ya. Tuhan tidak akan memberikan itu kepada Anda karena Anda tidak melakukan sesuatu. Maka itulah video ini untuk Anda, peluang ini untuk Anda. Anda segera email saya, lakukan sesuatu action supaya Anda bisa dapatkan peluang itu, dan saya akan memberikan peluang itu kepada Anda. Nah, setelah saya memberikan peluang itu kepada Anda, berarti Anda sudah mendapatkan dua kemungkinan, dua peluang. Anda bisa cuan dan Anda bisa loss. Tetapi kalau Anda tidak mengontak saya, Anda tidak mengirim email yang ada di deskripsi di bawah ini, berarti Anda tidak punya peluang sama sekali. Anda tidak punya peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dan tidak. Pilih yang mana? Pilih punya mencoba sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau tidak, atau Anda tidak mencoba. Berarti Anda tidak punya peluang sama sekali. Setelah itu Anda melihat teman Anda yang mencoba dan ternyata dia berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Anda jadi orang yang menyesal terus sampai akhirnya Anda masuk ke liang kubur. Anda membawa penyesalan itu. Berarti apa? Anda adalah orang paling rugi di dunia ini. Karena perlu Anda tahu bahwa Anda melakukan sesuatu, Anda mencoba, adrenalin Anda muncul, Anda berhasil sukses, itu kebahagiaan buat Anda. Walaupun Anda mencoba dan Anda rugi pun, tidak berhasil, tetapi paling tidak Anda sudah mencoba, Anda sudah kepuasan dalam diri Anda, daripada Anda tidak mencoba sama sekali. Sampai Anda masuk ke liang kubur, Anda selalu, aduh kenapa saya nggak coba, si itu untung loh, si itu ini. Lebih baik Anda coba, walaupun Anda tidak untung misalnya, tetapi Anda sudah puas, Anda sudah mencoba. Tidak menjadi sesuatu yang mengganggu Anda sampai masuk ke liang kubur. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, jangan jadi orang seperti itu. Tolong, saya memberikan Anda ini artinya apa? Kita tidak bisa menebak ke depannya. Saya memberikan jalan kepada Anda untuk dapatkan ikan itu. Karena saya sudah mendapatkan ikan itu. Nah, Anda perlu lakukan itu supaya Anda mendapatkan ikan itu. Anda mendapatkan cuan yang saya sudah beritahu Anda itu. Masalah Anda nanti dapat untung besar atau Anda rugi. Dalam dunia itu cuma kalau nggak untung rugi. Tetapi yang paling rugi adalah Anda takut risiko, Anda tidak mencoba sama sekali. Itu adalah Anda orang yang paling rugi di dunia. Mark Zuckerberg mengatakan bahwa apa? Orang yang mengatakan strategi yang paling baik, katanya dia adalah tidak mengambil risiko, justru dia adalah orang yang paling berisiko di dunia ini. Orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak mau mengambil risiko. Justru itulah orang yang berisiko di dunia ini. Supaya Anda tahu bahwa dunia makin hari inflasi makin tinggi. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu yang trading atau investasi yang bisa punya leverage, yang saya katakan di futures market ini adalah kenapa Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar, karena menggunakan leverage dari modal Anda. Maka kalau Anda mendapatkan keuntungan itu berlipat-lipat, lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi. Kalau Anda hanya tabung uang di bank, Anda hanya melakukan seperti yang sederhana, Anda beli dolar rupiah atau membeli emas, logam mulia emas itu memang naik ya, jika kondisi ekonomi itu carut marut, ketidakpastian ya, inflasi tinggi ya, dia naik. Harganya memang naik, Anda beli. Tetapi harganya naik itu
Sama dengan inflasi yang terjadi, memang harga emas itu, kenapa saya sarankan membeli logam mulia emas, supaya uang rupiah Anda itu yang tergerus karena melemah karena dolar naik itu, Anda daripada Anda pegang rupiah, uangnya jadi nilainya jadi turun, Anda pegang emas, jadi lindung nilai rupiahnya. Jadi emas naik, jadi Anda itu tidak rugi. Tetapi itu cuma impas, tidak ada untung ruginya. Emas memang naik, tapi Anda tidak ada untung ruginya. Begitupun juga Anda memegang dolar rupiah. Tetapi yang luar biasa di sini adalah di trading futures. Itulah kalau Anda mau untung berlipat-lipat, mau profit berlipat-lipat. Itu peluangnya. Nah, di Maret ini, Maret dan April, itu peluang luar biasa. Banyak sekali peluangnya. Anda bisa cek video-video saya terdahulu, saya sudah dari jauh-jauh hari saya sudah memberitakan bahwa akan terjadi, dan benar-benar itu terjadi. Hitungan tepat. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Ya, hanya di channel ini. Tagline-nya gue bilang juga apa? Anda buktikan saja. Jangan lupa email saya di deskripsi video di bawah ini sudah saya sertakan. Kalau Anda ingin dapatkan peluang, ya, ingin cuan, ya, ingin punya peluang potensi cuan, ya email saya. Kalau enggak, ya enggak usah, ya, abaikan saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dan harus dibagikan kepada semua orang supaya kita membantu orang lain juga mendapatkan peluang, ya. Berkat bagi kalian yang menyebarkan video ini. Sukses untuk Anda.